Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Arbras. Lur, gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image, lur. Oke, lur. Di video ini kita akan menambahkan sedikit requestan dari banyaknya teman-teman yang sering nanya, "Mas, gimana caranya ngerawat spregan? Mas, gimana caranya bersihkan spregan? Mas, gimana caranya spregan itu ketika kita tinggal mungkin dalam waktu lama supaya nggak timbul jamur atau korosi." Oke, di sini kita akan mencoba menuruti permintaan para teman-teman yang khususnya masih belum tahu ya. Jadi kalau yang sudah tahu ya silahkan ngopi di seberang sana, nanti saya datangi. Kebetulan sekali kita di sini akan sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan bagi yang menjalankan. Nah, biasanya teman-teman dulur-dulur itu kalau kita sedang mau masuki bulan suci Ramadan itu biasanya butuh beberapa hari untuk libur dulu ya. Jadi untuk mengawali hari puasa itu biasanya kita libur dulu sehingga spregan kita itu akan standby mungkin beberapa hari itu ya. Jadi di sini kita akan bersihkan dulu supaya ketika kita nanti mau melakukan aktivitas lagi, spregan itu tidak terkontaminasi oleh bahan kimia, cat atau dan lain sebagainya yang sehingga bisa mengakibatkan buntu atau korosi ya. Nah, oke, seperti biasa kalau kita mau bukain spregan atau komponen-komponennya ini kita kan butuh tools atau butuh peralatan ya. Di sini kalau bisa pakai peralatan yang rekomendasi ya, lur ya. Kalau bisa pakai peralatan yang saya pakai ini, pakai kunci pasring biasa ini. Nah, kenapa nggak pakai bawaan spregan, Bang? Biasanya kalau kita beli spregan itu kan ada toolsnya itu. Nah, itu diperhatikan juga kalau toolsnya itu tipis, saran saya jangan dipakai. Nanti kalau kita mau buka spregan yang masih baru, biasanya di bagian dritnya itu ada loctetnya atau ada lemnya. Jadi kalau kita mau buka bolnya itu, dia itu masih keras. Kalau kita pakai kuncinya yang tipis, otomatis nanti bisa slack. Nanti akan mengakibatkan rusak di bagian komponennya. Nah, kalau bisa pakai kunci yang kuat ya, lur ya, yang tebel. Bisa pakai yang bawaan spregan asal yang tebel, jangan yang tipis. Kalau yang tipis jangan dipakai. Pakai kunci biasa, pasring biasa aja nggak apa-apa. Oke? Misalnya kalau kita sudah pakai kunci pasring biasa masih keras, Bang, gimana solusinya? Ada solusinya. Dipanasi di bagian dratnya itu pakai hot gun, tapi jangan terlalu panas. Cukup ya pokoknya jangan panas-panas karena di dalam itu ada seal, mungkin ada o-ringnya. Takutnya nanti meleleh. Jadi dipanasi dulu bagian itu baru diputar, lur. Gitu. Caranya gitu. Itu mungkin memudahkan ketika kita buka drat yang masih ada loctetnya masih keras. Itu bisa memudahkan. Oke, di sini sudah kita bukain semua di bagian komponen-komponennya, nozzle-nya kita buka, peluit kita buka, jarum kita buka, pattern kita buka, spring coil kita buka semua. Di sini yang perlu diperhatikan adalah pemakaian thinner. Nah, untuk thinner di sini kita pakai yang Piu ya. Untuk mereknya saya pakai Auto Glow. Pokoknya jangan pakai thinner yang ibaratnya masih mengandung air yang banyak. Seperti HG atau High Gloss itu masih banyak airnya. Jadi jangan pakai thinner yang HG ya. Kalau bisa pakai yang Piu. Oke. Terus untuk cara pembersihannya gimana, Bang? Oke, di sini saya jelaskan. Untuk cara pembersihannya yang perlu kita perhatikan adalah di setiap lubang-lubang kecil. Nah, di spregan itu ada titik-titik lubang terutama di bagian nozzle. Itu jangan sampai kita bersihkan menggunakan benda tajam atau menggunakan paku ya, jangan ya, atau menggunakan kawat las, jangan. Di sini kan kita biasanya kalau kita beli spregan itu kan dibawain macam kawat tapi ada sikatnya. Nah, kita bersihkan pakai itu ya, lur ya. Jadi di sini kalau kita misalnya nemuin lubang yang ada keraknya itu jangan dikorek pakai paku atau dikorek pakai benda tajam ya, lur ya. Direndam aja dulu pakai thinner, nanti dia kalau sudah lumer baru kita bersihkan. Jangan dipaksa. Kenapa? Kalau kita paksa membersihkan lubang menggunakan benda tajam, otomatis akan merubah lubang itu sendiri. Kalau spregan itu lubangnya berubah, ya kan, nggak presisi lagi,
atau sudah ada indikasi aus, otomatis dia akan berkurang untuk performa kerjanya. Oke, paham ya? Jadi lubang itu jangan sampai dikorek menggunakan paku, kecuali dulur-dulur pengen modif spregannya dikorek-korek pakai paku. Biar apa? Biar semprotannya lebar selebar terpal martabak. Oke lur, enggak, itu hanyalah intermezzo. Selain itu, apalagi yang kita pakai bang? Kita pakai di sini sikat biasa. Untuk sikat biasanya kan kita dibawahi oleh spregan juga ya. Kita di sini pakainya sikat gigi aja nggak apa-apa. Yang penting masih bisa dipakai untuk nyikat-nyikat gitu ya lur ya. Terutama di bagian tangkai itu cari yang lunak. Jangan cari tangkai yang keras. Itu juga nanti berpengaruh juga untuk kita proses pembersihan, mungkin lebih susah. Nah, setelah lubang itu kita bersihkan menggunakan sikat yang kecil, menggunakan sikat yang besar, kita tuang-tuang thinner di dalam botol aqua itu yang saya kasih lubang itu thinner ya lur ya. Jadi kita tuangin di bagian lubang-lubangnya itu. Setelah ini nanti ada proses lagi. Selain thinner yang perlu kita perhatikan menggunakan thinner PU, terus sikat yang perlu kita perhatikan menggunakan sikat-sikat seperti ini, jangan sampai menggunakan benda tajam. Ada sesi berikutnya untuk membersihkan, yaitu sesi kompres atau kita bersihkan menggunakan tekanan angin. Jadi lebih bersih lagi. Kenapa begitu bang? Ya, karena kalau kita cuma modal sikat-sikat seperti ini itu nggak bisa ngilangin mungkin ada partikel-partikel sisa cat atau sisa epoksi yang masih ada di dalam lubang itu. Jadi untuk memaksimalkan pembersihan lubang-lubang di bagian spray gun atau di bagian nozzle, kita tembak dengan pembersihan menggunakan tekanan angin ya lur. Jadi lebih maksimal lagi untuk pembersihannya. Nah, di sini sudah kita bersihkan semua untuk komponennya menggunakan sikat tadi. Terus di sini kita akan masuk ke sesi kompres. Oke? Oh ya lur, sekedar informasi. Dulur-dulur kalau mau bersihin komponen seperti ini, apalagi mungkin spregannya ada banyak, itu diperhatikan komponen-komponennya itu ya, jangan sampai ketukar, jangan sampai lupa juga gitu ya lur ya. Jadi diperhatikan. Kalau di spregan ini yang saya pakai ini Meiji ini, dia di bagian-bagian komponen itu sudah ada part nomornya, jadi saya nggak bingung gitu ya lur ya. Kalau mohon maaf kalau spregan yang mungkin masih murah itu nggak ada tanda-tandanya, jadi diperhatikan aja sendiri gimana caranya dulur-dulur nyaman. Oke, untuk sesi kompres di sini kita pakai thinnernya sama kayak thinner yang tadi. Untuk thinnernya jenis PU ya lur ya. Nah, di sini saya kasih tahu lagi, sediakan memang spray gun satu yang ibaratnya bersih ya lur ya. Nah, di sini fungsinya saya untuk kompres di bagian-bagian lubang itu. Untuk spray gun ini, spray gun yang saya pakai kemarin untuk penjelasan Lek Kartolo ya. Untuk spray gunnya F3 modifan dari Garasi Rosok. Karena ini sudah nggak perform lagi, jadi saya fungsikan untuk membersihkan spray gun saja. Yang penting masih bisa difungsikan gitu ya lur ya. Kalau untuk ngecat enggak, karena saya sudah ibaratnya saya nggak bisa lagi memaksakan alat ini, kasihan gitu. Jadi untuk pembersihan spray gun seperti ini aja. Oke, misalnya kita spray gunnya terbatas bang, gimana? Misalnya cuma punya satu spray gun gitu ya. Terus kita bersihnya gimana, susah ya. Pembersihannya kayak tadi, kita masukkan thinner ke dalam botol ya kan, kita siram di bagian-bagian lubang. Terus dulur-dulur kan punya angin ya, terus ada gun duster yang biasa dipakai membersihkan karburator itu bisa juga dipakai. Tapi lebih bagusnya lagi seperti ini, jadi ada tekanan angin juga ada cairannya, jadi langsung kotoran-kotoran yang mungkin kecil-kecil itu nggak bisa keluar, langsung bisa kedorong keluar oleh tekanan angin dengan thinner ini gitu ya lur ya. Oke, di bagian-bagian itu kita bersihkan semua. Nah, kenapa saya bilang tadi jangan pakai kawat, jangan pakai paku, jangan pakai benda tajam, karena di sini sebisa mungkin kita pakai sikat. Terus untuk memaksimalkannya pembersihannya kita dorong lagi pakai tekanan angin sama
thinner seperti ini, otomatis dia akan bersih lur gitu. Bang, saya kalau bersihin spray gun suka, kalau kita tinggal itu suka ada kayak macam putih-putihnya. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya, usahakan pakai thinner jenis PU. Kalau kita pakainya thinner jenis HG yang masih ada kandungan airnya, itu nanti kalau dia mengering itu akan menyisakan air. Jadi air itu nanti yang akan jadi korosi putih-putih gitu. Nah, itu salah satu penyebabnya ya lur ya. Usahakan kalau kita mau pembersihan spray gun ini, terus kita mau tinggal istirahat atau libur beberapa hari, itu dipakai thinnernya thinner PU. Apakah harus pakai yang auto glow? Enggak, bisa pakai thinner lain, mungkin brand lain juga ada, yang penting jenisnya PU. Oke, selain thinner apalagi? Nah, di sini saya punya grease atau lubrikan dari Sagola. Mungkin dulur-dulur bisa beli brand lain juga. Kebetulan saya punyanya Sagola ini ya lur ya. Kenapa harus pakai grease seperti ini? Ini saya kasih tahu ya. Kalau dulur-dulur membersihkan spray gun seperti ini, yang ibaratnya kita buka seperti ini, kita buka semua seperti ini, terus kita kembalikan lagi tanpa kita kasih pelumas atau lubrikan seperti ini atau grease seperti ini, itu akan percuma. Kenapa? Di bagian-bagian dalam spray gun itu ada yang namanya o-ring, ada yang namanya teflon, ada yang namanya spring coil atau per itu ya. Nah, itu kalau nggak kasih seperti ini atau pelumas seperti ini, itu nanti akan mengakibatkan scrap atau macet. Nah, itu juga bisa. Terus bisa mengakibatkan tadi korosi. Nah, di sini kalau untuk pembersihan, setelah pembersihan maksudnya kita rakit, kita wajib kasih grease seperti ini. Bang, apakah bisa pakai oli atau pakai minyak goreng? Kalau saya mungkin bisa jawab nggak bisa. Kenapa? Kalau kita pakai sembarangan pelumas seperti ini, yang mungkin dia notabene nggak didesain khusus untuk di bagian komponen yang ada pertekanan angin, itu kemungkinan besar kalau kita pakai nanti spray gun itu, misalnya kita pakai oli biasa gitu, kita tetes-tetesin, itu nanti akan ngikut di selah-selah angin. Pernah nggak nemuin yang kayak gitu? Kita bersihkan, terus kita kasih oli atau minyak goreng, tahu-tahu cat kita kayak nggak nempel-nempel, ada minyaknya. Mungkin itu bisa juga lur. Jadi di sini selain grease ini didesain atau di development khusus untuk di bagian-bagian komponen dalam spray gun, dia juga bisa membatasi ketika kita mau pakai spray gun itu dengan tekanan angin, dia bisa nggak larut atau nggak ngikut di bagian angin itu. Jadi aman lur. Ini fungsinya sangat banyak sekali. Selain dia memberikan pelumas, dia juga bisa menjaga bagian-bagian dalam, terutama spring coil. Spring coil itu kalau nggak dikasih pelumas juga, dia bisa akan hancur lama-lama, akan ngikis atau lama-lama akan korosi atau teyengen ya bahasanya, atau tagaren. Nah, nanti akan patah, akan dulur-dulur rugi. Spray gunnya nggak bisa dipakai gara-gara nggak diperhatikan di bagian dalam. Itu lur. Nah, di sini mungkin nanti saya akan rakit di bagian 2 spray gun aja. Kalau kita rakit semuanya mungkin nanti membutuhkan waktu yang panjang. Jadi di sini apa saja yang kita kasih pelumas atau kita kasih grease ya, itu di bagian-bagian drat, terus di bagian spring coil, di bagian jarum. Pokoknya kalau kita mau masukkan jarum itu sambil diputer ya, sambil diputer pelan-pelan dimasukin gitu ya. Jadi biar supaya o-ringnya itu terkena pelumasan tadi. Kalau kita langsung paksa jebret gitu, takutnya o-ring itu kan karet, takutnya kalau jarumnya masih kering di ujung, itu nanti akan kedorong, bisa mengakibatkan robek di bagian o-ringnya. Nanti dulur-dulur spray gunnya itu biasanya ngocor. Apa itu ngocor?
kadang ngeluarin angin sendiri di bagian sela-sela, terus kadang ngeluarin cat sendiri di bagian-bagian lubang. Ya, itu sangat berpengaruh. Oke. Karena di sini komponennya ada tandanya, ini memudahkan saya juga ya. Di bagian-bagian komponen Meiji yang saya punya, mungkin di bagian atau di spray gun teman-teman yang mungkin masih entry level atau yang masih di bawah harga ya, di bawah harga yang mohon maaf murah gitu ya, itu mungkin ada yang dikasih tanda, ada yang enggak. Jadi gimana caranya kita membersihkan spray gun yang lebih dari satu, kita bisa mengingat komponen itu, jangan sampai lupa gitu ya. Gimana caranya? Mungkin dipisah-pisahkan untuk bagian wadahnya ini. Nah, untuk wadahnya kalau bisa pakai yang stainless seperti ini lur. Jadi setelah pembersihan itu bersihnya cara membersihkannya enak. Jadi ini murah kok, cuman 25.000. Jadi 50 dapat 2. Saya beli 2 kemarin. Saya itu membersihkan spray gun ini setiap 2 minggu sekali atau enggak seminggu sekali. Itu untuk yang major ya. Kalau yang untuk harian mungkin saya kompres aja seperti tadi. Kayak kompres seperti tadi yang menggunakan spray gun 1, kasih thinner, terus kayak kompres. Besok pakai lagi bisa lur. Tapi kalau misalnya kita mau libur nih, kayak misalnya kita hari ini nih ya kan, bulan ini kan kita mau masuki bulan suci Ramadan bagi yang menjalankan, otomatis kita mungkin butuh beberapa hari untuk libur. Jadi di sini wajib sekali untuk kita bersihkan seperti ini. Kalau kita simpen itu aman lur. Jadi kalau kita mau beraktivitas lagi itu tinggal pakai. Saya itu sering lihat spray gunnya Gaby Pen Project. Spray gunnya itu warnanya sudah nggak karu-karuan. Jadi ada cat hitam, ada merah, ada hijau, ada epoxy, ada ini. Hamburan pokoknya spray gun itu nggak enak banget dilihat. Jadi bukan masalah tentang saya mengolok si Gaby ya. Tapi kalau kita, walaupun kita tukang cat yang mungkin notabene tergolong kotor, ya usahakan alat kita bersih lah. Jangan mentang-mentang ini alat sudah nemani aku selama 15 tahun. Ya tentunya harus dibersihkan juga. Jangan koproh ya lur ya. Kalau kita koproh itu alat kita kotor juga performanya kurang bagus. Oke lur ya. Mungkin alat kita sudah kembali ya 80% dari barunya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya pamit undur diri. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi lur.